Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sabat dari Heavenly Light Ministry YouTube channel dengan judul pelajaran ke-7, kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Anggaplah Anda baru saja mengalami mujizat, Sungai Yordan terbelah. Sekarang Anda berada di wilayah musuh. Benteng Yeriko yang mustahil ada di depan Anda. Sebagai seorang jenderal, apa langkah Anda selanjutnya? Menyusun strategi, menyiapkan senjata, mengintai musuh? Yosua sang jenderal mendapat perintah yang sama sekali tidak masuk akal dari panglimanya, Tuhan. Perintahnya, berhenti, istirahatkan pasukanmu, saatnya beribadah. Ini adalah prinsip dari Matius 6 ayat 33 yang dihidupkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari kita bedah 4 pelajaran atau 4 poin ibadah di zona perang. Poin yang pertama, penyerahan total. Fokus pelajaran hari Minggu, Yosua 5 ayat 1-7. Pelajaran pertama, kesetiaan menuntut penyerahan total. Perintah Tuhan di Yosua 5 adalah semua pria harus disunat. Secara militer ini kegilaan. Tindakan ini membuat seluruh pasukan Israel lumpuh tidak berdaya dan sangat rentan selama berhari-hari tepat di depan musuh. Mengapa? Untuk pelajaran pertama ini, Tuhan sedang mengajarkan, aku tidak butuh kekuatan militermu, aku butuh hatimu. Sunat adalah tanda perjanjian, tanda pengkhususan. Tuhan ingin membuktikan bahwa kemenangan datang dari umat yang telah berserah penuh padanya, bukan dari umat yang kuat secara fisik. Poin yang kedua, ingatan radikal. Fokus pelajaran hari Senin, Yosua 5 ayat 10. Selagi mereka masih dalam kondisi paling rentan, perintah ketua datang, rayakan Paskah. Mereka harus berhenti lagi untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan di Mesir. Keluaran 20 ayat 12 ayat 6, mereka mengingat bahwa mereka adalah budak yang diselamatkan oleh darah anak domba. Pelajaran kedua, ibadah adalah bahan bakar iman. Sebelum melangkah ke kemenangan baru di Yeriko, mereka harus mengingat kemenangan lama di Mesir. Kita beribadah untuk mengingat siapa yang menyelamatkan kita, dan itu memberi kita kekuatan untuk pertempuran di depan. Poin yang ketiga, pusat ibadah kita. Fokus pelajaran hari Selasa, 1 Korintus 5 ayat 7. Pasca Israel menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar, di mana anak Allah atau domba Paskah, anak domba kata itu disembelih, yaitu Kristus. Ibadah mereka berpusat pada darah anak domba, ibadah kita berpusat pada darah Kristus. Ini intinya, kesetiaan tertinggi kita didasarkan pada pengorbanan tertinggi Kristus. Ibadah kita bukanlah upaya untuk mendapatkan kemenangan, tetapi respon atas kemenangan yang sudah Dia berikan di kayu salib. Poin yang keempat, fokus kembali setelah gagal. Ini adalah pelajaran di hari Rabu dan Kamis, Yosua 8 ayat 30-35. Kisah ini berulang. Setelah kegagalan di Ai karena dosa Akan dan kemenangan yang kedua, apa yang Yosua lakukan? Dia lagi-lagi menghentikan perang. Dia mengumpulkan seluruh bangsa di antara gunung Ebal dan Gerisim untuk membaca seluruh kitab Taurat. Dia membangun mezbah. Dan pelajaran yang terakhir adalah ibadah adalah obat anti lupa. Ulangan 8 ayat 11. Baik sebelum kemenangan besar di Yeriko atau setelah kegagalan pahit di Ai, solusinya sama, berhenti. Fokus utama atau fokus kembali pada firman Allah. Kalibrasi ulang hatimu. Kesetiaan berarti memprioritaskan firman di atas agenda kita. Sebagai penutup, carilah dahulu. Jadi strategi perang Tuhan adalah Matius 6 ayat 33. Sebelum Yeriko dia meminta penyerahan melalui sunat dan ingatan melalui salib. Setelah Ai dia minta fokus kembali pada firman-Nya. Tuhan tidak mencari pejuang yang hebat, Ia mencari penyembah yang setia. Di zona perang hidupmu, ibadah apa yang Tuhan minta untuk kamu prioritaskan. Biarlah kita mencari Dia
dan biarlah Dia yang berperang untuk kita, dan semua itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan biarlah ini akan menolong kami untuk memperbaiki hati kami dan bersikap menurut kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, untuk kemudian berkat Tuhan dan arahan Tuhan, pimpinan Tuhan akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.